Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersyukur pada Allah masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan juga penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengirimkan sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita berharap kelak di akhirat mendapatkan pembelaan atau syafaat dari beliau hingga kita bisa masuk ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat dan penuh dengan hidayah. Ini artinya orang-orang jauh lebih mudah mendapatkan hidayah, jauh lebih mudah untuk menerima kebaikan dan juga melakukan kebaikan. Hal ini merupakan kesempatan emas bagi para dai untuk sebanyak-banyaknya memberikan seruan dakwah, seruan kebaikan kepada masyarakat. Banyak sekali kesempatan ketika sholat tarawih, ketika kultum, ketika acara-acara. Jadi bulan ini adalah bulan dakwah, bulan yang penuh dengan kesempatan emas untuk mengajak kepada kebaikan. Nah, kemudian pertanyaan adalah, siapa yang wajib berdakwah pada bulan-bulan ini? Tentu jawabannya kita semua tahu, semua orang, semua dari kita wajib berdakwah. Kita semua adalah dai sebelum menjadi apapun. Guru yang dai ataupun dokter yang dai. Semua profesi sebelumnya didasari oleh satu profesi penting, yaitu dai. Dai secara umum kita artikan sebagai orang yang menyuruh kepada kebaikan, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya kita semua wajib untuk melakukan dakwah kepada masyarakat dengan cara kita masing-masing, dengan kemampuan kita masing-masing. Adapun agar kita semakin bersemangat, kita memahami dakwah ini sebagai sebuah ibadah atau amal yang terbaik, kita sebaiknya mengetahui keutamaan-keutamaan dari aktivitas dakwah. Yang pertama, dakwah adalah aktivitas atau jalan yang ditempuh oleh para rasul. Jika kita mengaku sebagai umat atau pengikutnya, maka kita harus mengikuti apa yang ditempuh oleh rasul kita. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya aktivitasnya sama, yaitu berdakwah untuk menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah semestinya kita mengikuti jalan beliau-beliau, ya. Yang kedua, dakwah adalah amal terbaik dalam Islam. Salah satu amal terbaik dalam Islam. Atau biasa kita sebut sebagai ahsanu amala. Mengapa disebut sebagai ahsanu amala? Karena dengan dakwah ini kebaikan-kebaikan atau ajaran-ajaran Islam bisa terus berlangsung, bisa terus ada dalam masyarakat. Tanpa ada dakwah, kebaikan-kebaikan ini tidak akan diketahui oleh masyarakat, tidak akan dilakukan oleh masyarakat. Maka dakwah adalah ahsanu amalah, jalan terbaik atau amalan yang terbaik. Yang ketiga, keutamaan dakwah adalah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam suatu hadis, Rasul bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala menunjuki seorang dengan dakwahmu, maka itu lebih baik bagimu dari unta merah." Unta merah ini di kalangan bangsa Arab adalah kendaraan termewah. Jadi dengan ini Rasul ingin mengatakan bahwa dakwah ini pahalanya jauh lebih besar dari apa-apa yang dibanggakan oleh bangsa manusia pada zaman itu. Maka insya Allah kita sebagai orang yang berdakwah mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Yang keempat, keutamaan atau urgensi berdakwah adalah dakwah akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dakwah yang kita lakukan ini manfaat utamanya adalah ke diri kita sendiri.
Allah telah menugaskan manusia untuk berdakwah. Ketika kita melaksanakan dakwah, berarti kita telah melepaskan tanggung jawab kita. Kita telah memenuhi tanggung jawab kita agar kita tidak lagi mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mendapatkan manfaat, maka manfaat seterusnya akan dirasakan oleh orang yang kita dakwahi. Ketika orang yang kita dakwahi itu mengerjakan apa yang kita ajak, yang kita serukan, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Sungguh luar biasa sekali aktivitas dakwah ini ketika kita jalankan dengan penuh sungguh-sungguh, dengan maksimal gitu. Kemudian keutamaan yang kelima atau yang terakhir adalah dakwah ini adalah salah satu jalan untuk menuju khair ummah atau umat yang terbaik. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah ini jalan yang harus kita tempuh juga. Rasul membentuk masyarakat Mekah, membentuk masyarakat Madinah itu dengan dakwah. Dan sudah terbukti masyarakat Mekah Madinah ini berjaya pada zamannya. Maka ini yang harus kita tempuh agar masyarakat Islam kembali jaya. Agar kita seperti yang Allah sebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak sekali keutamaan dakwah yang seharusnya membuat kita sadar, membuat kita tergugah untuk bisa melaksanakan aktivitas dakwah ini. Dan dakwah ini merupakan bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan yang terbesar. Kita menyeru kepada Allah, menyeru kepada kalimat-kalimat Allah, ini merupakan suatu bentuk pengagungan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dakwah ini pasti ada ujian, pasti ada tantangan, pasti ada hambatan. Maka kita perlu bersabar. Dan kesabaran ini, semakin sabar kita, semakin berat ujian, tantangan dalam berdakwah akan semakin tinggi, semakin besar pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Marilah maksimalkan bulan Ramadan ini untuk berdakwah seluas-luasnya dengan cara apapun, sesuai kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.